Kita lanjut bahas spoiler Udong Kian-kun season 13 episode 17. Oke lah, gak usah banyak Mang Ming Meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah Li Dong meminjam kekuatan dari batu leluhur untuk bisa menghabisi 18 mayat, pada saat ini duo Lindong telah masuk ke bagian terdalam dari gua reinkarnasi ini. Pada saat yang bersamaan, Lindong juga melihat banyak pencari harta karun telah berkelana di dalam gua ini, dan mereka sungguh sangat banyak, seperti segerombolan belalang yang menyerbu ke beberapa bangunan untuk mencari harta karun di mana-mana. Meskipun banyak bangunan di tempat ini hancur lebur, banyak harta yang masih tersisa setelah jangka waktu yang cukup lama, dan hal itu membuat para pencari harta karun pun berebut. Pada akhirnya mereka terlibat pertempuran berdarah untuk bisa memperebutkan harta karun itu. Hingga saat ini Lindong telah menyaksikan lebih dari 10 pertempuran sengit di sepanjang perjalanan. Kedua belah pihak yang bertarung benar-benar terlihat gila. Dan di sisi lain ada tatapan mata serakah dari pemburu harta karun yang lainnya yang sedang menunggu di sisi dari medan pertempuran dan mencoba mendapatkan banyak harta karun dari dalam gua ini bukanlah tugas yang mudah, karena selain berurusan dengan para pencari harta karun yang lainnya, pada saat ini juga harus berurusan dengan mayat yang telah digerogoti oleh Yimo. Mayat-mayat ini tubuhnya juga sangat keras, karena sejatinya mayat-mayat yang ada di tempat ini mereka seperti Terminator. Hanya dalam beberapa waktu yang cukup singkat, suasana di dalam goa ini menjadi sangat gaduh, dan sudah banyak ahli yang telah kehilangan nyawa mereka ketika para ahli ini melawan mayat hidup yang ada di tempat ini. Meskipun demikian, hal itu tidak membuat mereka menyerah untuk melawan mayat-mayat hidup, karena sejatinya mereka semua tahu di tubuh dari mayat-mayat hidup ini ada pil senyap maut, dan itu juga merupakan harta yang cukup berharga, karena jika pil itu dijual di dalam pelelangan, satu pil saja akan bernilai jutaan pil Xuan Yuan. Harga itu sebenarnya juga membuat Lindong cukup tertarik, tapi pada saat ini Lindong tidak berniat untuk berburu pil senyap maut, karena tujuan Lindong masuk ke dalam tempat ini adalah demi mendapatkan batu simbol petir. Maka dia tidak ingin menghabiskan banyak waktu untuk berurusan dengan mayat hidup, karena jika sampai Lindong kehilangan batu simbol petir, dia akan menyesal selama sisa hidupnya. Oleh karena itu, Lindong dan juga Mulingsan bergegas menuju bagian terdalam dari goa reinkarnasi. Dia pun mengabaikan para pencari harta karun yang memburu mayat hidup di tempat ini. Pada saat tidak memasuki bagian terdalam dari goa reinkarnasi, bangunan-bangunan yang ada di tempat itu menjadi semakin berkelompok, dan tentu saja aura kerusakan masih dipancarkan dari dalamnya. Dengan melihat kerusakan sebesar ini, Lindong benar-benar bisa memperkirakan bahwa pertempurannya sangat mengerikan sebenarnya meletus di tempat ini. Menghadapi serangan besar-besaran dari para Yimo yang jahat, kemungkinan semua orang di dalam goa telah habis-habisan untuk mempertahankan sekte mereka. Namun pada akhirnya mereka pun gagal dan dihancurkan oleh Yimo. Dan selanjutnya, semua hal yang ada di tempat ini hanya menjadi sejarah. Jika bukan karena goa reinkarnasi telah dibuka, tidak akan pernah ada orang yang tahu jika di dalam goa ini sebenarnya ada faksi super kuat yang pernah menguasai tanah ini. Lindong dan juga Mulingsan yang masih melayang di udara, tatapan mata mereka melihat pada bangunan rusak yang ada di bawahnya. Sebelum pada akhirnya Lindong menarik nafas dalam-dalam, dan dia berkata dalam hati, makhluk-makhluk Yimo itu memang menjadi musuh semua orang yang ada di dunia, dan tidak ada satupun orang yang tahu dari mana Yimo ini berasal. Namun sepertinya setiap dunia yang didatangi oleh Yimo akan mendapatkan kehancuran, dan semuanya juga pasti dilenyapkan begitu saja oleh Yimo-Yimo jahat ini. Ketika Lindong bergumam seperti ini, tiba-tiba saja tatapan mata Mulingsan pada saat ini telah berbinar ketika melihat dalam kejauhan, dan dengan cepat Mulingsan pun berteriak, "Kakak Lindong, sepertinya ada beberapa aktivitas di depan sana." Mendengar ucapan dari Mulingsan, Lindong pun menganggukkan kepalanya, karena dia juga bisa merasakan ada jenis fluktuasi yang cukup unik menyebar jauh di depan sana. Fluktuasi itu memiliki petir yang telah bersembunyi. Lindong pun segera menoleh pada Mulingsan.
Dan dia pun kali ini mengatakan, "Molingsan, kita harus bergerak secara hati-hati." Karena semenjak Lindong bertemu dengan pria berjubah merah misterius, dia pada saat ini meningkatkan kehati-hatian di dalam dirinya. Dan Lindong cukup tahu bahwa Goa Reinkarnasi pada saat ini telah menarik terlalu banyak orang ahli. Dan Lindong tidak bisa memperkirakan apakah akan ada individu lain seperti orang berjubah merah di antara orang-orang yang telah ada di tempat ini. Jika hal seperti itu memang ada, maka akan cukup sulit bagi Lindong untuk bisa mendapatkan batu simbol petir. Mendapatkan peringatan dari Lindong, Mulingsan hanya bisa menganggukkan kepalanya karena dia juga telah menyaksikan kekuatan dari pria berjubah merah yang cukup menakutkan. Setelah terbang selama belasan menit, pada akhirnya Lindong dan juga Mulingsan mulai berhenti. Namun tatapan mata mereka pada saat ini terlihat cukup terkejut ketika melihat pemandangan yang ada di depan sana. Karena sebenarnya di depan itu ada gunung raksasa yang ukurannya ratusan ribu kaki dan membentang tinggi ke langit. Gunung ini seolah-olah menjadi pemisah antara langit dan bumi. Bahkan aliran waktu tidak bisa mengurangi penampilannya yang sangat megah. Dan di saat yang bersamaan, di tempat itu ada air terjun perak yang tingginya puluhan ribu kaki telah turun dari tebing gunung. Hal itu mengalir ke bawah dengan cukup deras dan menyebabkan ruang yang ada di sekitarnya menjadi bergetar. Tatapan mata Lindong dengan hati-hati mengamati adegan yang ada di depannya. Dan dia pada saat ini menjadi sangat fokus karena sebenarnya Lindong baru menyadari ternyata air terjun perak itu bukanlah air biasa. Sebaliknya, itu adalah petir yang cukup kental. Sementara suara guntur juga bergema dari dalamnya. Di bawah tebing dari gunung ini sebenarnya ada danau petir yang cukup luas dan ukurannya sekitar ratusan ribu kaki. Bahkan seseorang tidak akan bisa melihat ujungnya dengan jelas. Lindong pun sambil memperhatikan pemandangan ini, dia kemudian mengatakan, "Sungguh pertunjukan kekayaan yang sangat menakutkan." Tanpa sadar, hal itu membuat Lindong menghirup udara dingin yang ada di tempat ini. Dan samar-samar, Lindong bisa merasakan kekuatan petir yang sangat besar dan juga kuat dari dalam air terjun petir dan juga danau petir itu. Jelas mereka tidak terbentuk secara alami, yang sebaliknya itu adalah buatan manusia. Dengan mampu menciptakan hal seperti ini, Lindong hanya bisa membayangkan kekuatan dari sang penciptanya. Tidak lama kemudian Lindong dan juga Mulingsan bergegas menuju gunung. Setelah itu, mereka berdua berhenti di bagian luar dari danau petir. Tatapan mata mereka melihat ke atas, yang pada saat ini melihat banyaknya petir yang tidak terhitung jumlahnya telah berkedap-kedip di atas danau petir ini. Tangan dari Lindong kemudian menyentuh danau petir. Dirinya lalu mengatakan, danau petir ini dipenuhi dengan kekuatan petir dan kemungkinan tempat ini seharusnya menjadi tempat pelatihan bagi para murid gua saat itu. Karena setelah air petir di dalam danau ini memasuki pori-pori tangan dari Lindong, hal itu membuat tangan dari Lindong sedikit mati rasa. Dan setelahnya, Lindong bisa merasakan bahwa tulang, otot, serta daging di dalam tubuhnya mulai menunjukkan reaksi untuk diperkuat. Karena kekuatan petir di dalam danau ini memiliki efek tempering yang cukup besar bagi tubuh manusia. Karena sang pencipta dari danau petir ini mampu menciptakan tempat pelatihan bagi murid-muridnya, maka keagungan dari sekte yang ada di tempat ini bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh faksi biasa. Bahkan di dalam sekte Dao hanya ada Sungai Pil Nirwana. Jika hal itu dibandingkan dengan danau petir, jelas Sungai Pil tidak ada apa-apanya. Membayangkan hal ini saja membuat Lindong kemudian bergumam, "Jika aku memiliki banyak waktu, maka aku akan berlatih di tempat ini untuk jangka waktu tertentu. Karena petir-petir di tempat ini sungguh bermanfaat untuk transformasi tubuh naga hijau surgawi." Setelah berkata seperti ini, tatapan mata Lindong pun segera berubah dan dia terlihat cukup terkejut. Lindong segera melihat ke arah bagian tertentu dari danau petir ini. Di tempat itu ada gelombang demi gelombang yang tiba-tiba terbentuk di permukaan dari danau. Dan secara perlahan pusaran air juga muncul di tempat itu. Tidak lama kemudian, Lindong melihat sebuah benda seukuran kepala manusia
perlahan-lahan telah muncul dari dalamnya. Dan benda itu sebenarnya berdetak seperti jantung. Setiap kali detakan itu muncul, maka suara gemuruh petir juga akan terpancar dari dalamnya. Dan kemudian Wuling Shan yang melihat benda seperti jantung perak, dia tiba-tiba saja tertegun lalu bertanya, "Kakak Lindong, sebenarnya apa benda itu?" Mata Lindong sedikit tercengang ketika dia memperhatikan jantung perak. Detik berikutnya, Lindong pun tidak bisa menyembunyikan sebuah kegembiraan dari tatapan matanya. Dan Lindong kini mengatakan, itu adalah inti petir. Biasanya inti petir ini hanya bisa dibentuk di bawah tekanan yang sangat menakutkan. Hal itu diliputi dengan kekuatan petir yang sangat murni. Masing-masing dari mereka adalah barang yang cukup langka. Bahkan jika seorang bayi yang baru lahir mendapatkan kekuatan dari inti petir, maka tubuh mereka akan sebanding dengan seorang di tahap nirwana dalam waktu singkat. Selain itu, dikabarkan jika seseorang bisa menyerap inti petir, maka bagian tertentu di dalam tubuhnya akan mengalami sebuah transformasi aneh karena konsentrasi petir yang sangat tinggi di dalam inti petir ini. Dari sudut pandang tertentu, inti petir adalah harta yang sangat langka, dan aku tidak menyangka bahwa hal itu akan muncul di tempat ini. Memang benar-benar layak menjadi gua reinkarnasi. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata Lindong cukup bersemangat. Dia tidak bisa menahan godaan dari munculnya inti petir. Tiba-tiba saja tubuh dari Lindong dalam sekejap maju ke depan, dan dia pada saat ini berada di dekat dengan inti petir. Lindong pun segera mengulurkan tangannya untuk mengambil inti petir itu. Namun baru saja tangan Lindong menyentuh inti petir, tiba-tiba banyak suara datang untuk menyerang dirinya. Dan hal itu ditargetkan pada titik-titik vital di antara alis Lindong. Mendapat serangan secara tiba-tiba ini, Lindong pun menggerakkan tangannya dan dia melemparkan sebuah pukulan. Pada saat ini, cahaya hijau yang dikeluarkan dari pukulan Lindong langsung memblokir serangan angin kencang yang akan mengenai dirinya. Sesaat kemudian, Lindong melihat seorang gadis yang menggunakan baju putih berdiri tidak jauh dari tempatnya. Dalam sekejap saja, Lindong segera menyipitkan matanya. Dia pun lalu mengatakan, "Liu Xiangxuan." Melihat pergerakan dari Liu Xiangxuan yang menyerang Lindong secara tiba-tiba, hal itu membuat Lindong sadar bahwa sebenarnya Liu Xiangxuan ini juga telah mengejar inti petir. Sambil melirik inti petir yang ada di dekatnya, Lindong pun berkata acuh tidak acuh pada Liu Xiangxuan, "Nona Liu, mereka yang datang ke tempat ini akan dilayani lebih dulu. Bukankah tidak sopan untuk diam-diam melakukan serangan pada orang lain seperti itu?" Pada saat Lindong berkata seperti ini, tatapan matanya menyapu pada area yang berada di belakang Liu Xiangxuan. Di tempat itu ada 10 para ahli yang telah mengikutinya dari aula langit misterius. Dan tampaknya jumlah orang yang datang bersama dengan Liu Xiangxuan menjadi lebih sedikit, karena sebenarnya beberapa orang yang datang dengannya telah berpencar untuk memburu harta yang lainnya. Liu Xiangxuan yang mendapatkan perkataan seperti itu dari Lindong, dia pun tersenyum dengan cantiknya lalu mengatakan, "Saudara Lindong, kamu terlalu berlebihan. Sejak awal gua ini tidak memiliki pemilik. Jika di dalam berburu harta ini, kita harus berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, dia yang akan mendapatkannya. Bukankah perjalanan seperti itu hanya akan menjadi perlombaan? Dan siapa yang cepat, maka dia akan dapat." Mendengar kata-kata itu, Lindong segera mengangkat alisnya, karena pada saat ini Lindong tahu bahwa sebenarnya maksud dari kata-kata Liu Xiangxuan itu adalah siapa yang kuat, dialah yang berhak untuk mendapatkan harta di tempat ini. Lindong pun kemudian tersenyum pada Liu Xiangxuan, dan dia pada saat ini mengatakan, apa yang dikatakan oleh Nona Liu itu masuk akal juga. Jika begitu aku tidak akan sopan lagi. Setelah berkata seperti ini, Lindong pun melangkah maju dan dia segera meraih inti petir yang ada di depannya. Namun tiba-tiba saja sebuah raungan suara terdengar dari arah belakang Liu Xiangxuan. "Bocah, beraninya kau!" Di tempat itu ada 4 orang pria yang telah memancarkan aura kuat dari dalam tubuhnya.
Matanya pada saat ini terbuka lebar ketika melihat tangan dari Lindong akan segera meraih inti petir. Detik berikutnya, tombak yang sangat tajam muncul dari tangan mereka dan dilemparkan ke arah Lindong. Ketika mendapatkan serangan seperti ini, tiba-tiba saja sosok dari Mulingsan dalam sekejap saja muncul di hadapan Lindong. Dia pun telah memegang penutup peti mati kehidupan kematian dan mengayunkannya dengan sangat keras. Gelombang cahaya berwarna hitam kini telah memukul 4 tombak yang mengarah pada Lindong. Dan akhirnya, dang! Tombak-tombak itu pun dihancurkan. Sementara gelombang cahaya dari serangan Mulingsan mengenai 4 orang yang menyerang Lindong. Dalam sekejap saja, mereka dikirim terbang dengan raut wajah yang cukup syok ketika merasakan kekuatan dari Mulingsan. Lindong yang telah menyaksikan pergerakan dari Mulingsan, tangannya pada saat ini tidak ragu-ragu lagi untuk segera meraih inti petir. Ketika baru saja menyentuh inti petir itu, Lindong merasakan bahwa telapak tangannya sedikit mati rasa. Tidak lama kemudian, Lindong mencium aroma yang cukup wangi dari dekatnya. Dia pun segera mengangkat kepala dan melihat Liu Xiangxuan sebenarnya telah bergerak dengan 2 jentikan jari yang ramping. Cahaya putih pada saat ini dikeluarkan dari ujung jarinya dan hal itu akan segera mengenai dada dari Lindong. Melihat serangan dari Liu Xiangxuan, Lindong tidak bisa diam saja. Dia pun segera mengeluarkan cahaya hijau yang menutupi seluruh tubuhnya. Dan pada saat ini, Lindong buru-buru mengambil beberapa langkah untuk mundur. Detik berikutnya, Lindong mengepalkan tangan dan 8 tato naga hijau segera keluar dari tangannya. Dan hal itu berubah menjadi tinjuan yang dikirimkan oleh Lindong untuk menghadapi serangan jari dari Liu Xiangxuan. Ketika Lindong mengirimkan tinjuan ini, suara gemuruh dan juga raungan naga telah terdengar, dan tinju naga hijau benar-benar membawa fluktuasi energi yang cukup menakutkan ketika mengarah pada Liu Xiangxuan. Karena ketika Lindong sudah mengambil tindakan, maka dia tidak berniat sedikit pun untuk bersikap mudah pada orang lain. Apalagi hanya karena Liu Xiangxuan adalah wanita yang cantik. Di hadapan wanita seperti ini, Lindong tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Jika hal itu terjadi, maka akan membawa banyak masalah untuk seorang Lindong. Dan sebenarnya, Liu Xiangxuan ini bukanlah individu yang mudah dihadapi. Melihat tinjuan dari Lindong yang cukup mengerikan, tatapan mata dari Liu Xiangxuan menjadi terfokus. Dia pun segera mengepalkan tangannya. Dan dengan cepat, payung giok berwarna putih kini telah benar-benar muncul. Dalam sekejap saja, payung giok ini pun terbuka dan memiliki sebuah lonceng giok yang melapisi sisinya. Dalam waktu singkat, lonceng itu pun berbunyi dan sebuah gumpalan cahaya putih yang cukup aneh mulai berputar-putar di permukaan payung milik Liu Xiangxuan. Pada akhirnya, peng! Tinju naga hijau dari Lindong benar-benar menghantam payung giok milik Liu Xiangxuan dengan sangat keras. Detik berikutnya, tinju naga hijau milik Lindong ketika menyentuh payung milik Liu Xiangxuan, hal itu langsung memantul dan berbalik ke arahnya. Karena sebenarnya payung milik Liu Xiangxuan ini memiliki efek pemantul serangan. Lindong pun segera mengulurkan telapak tangannya dan dia pun pada saat ini meraih tinju naga yang telah dibalikkan ke arahnya. Setelah menghancurkan tinjunya sendiri, tatapan mata Lindong terlihat tajam ke arah Liu Xiangxuan. Sambil tersenyum, Lindong pun mengatakan, benar-benar layak menjadi orang dari aula langit misterius. Sebenarnya, kamu memiliki harta karun Yuan murni yang cukup hebat. Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong, Liu Xiangxuan pun tersenyum. Lalu dia mengatakan, nama payung ini adalah payung ilusi roh kudus. Dan hal itu mampu memantulkan beberapa serangan balik. Aku tahu bahwa tubuh dan juga energi di dalam tubuh saudara Lindong adalah kekuatan yang cukup tirani. Namun untuk menghadapi hartaku, aku khawatir hal itu akan mengurangi sebagian kekuatan di dalam tubuhmu. Mendengar ucapan dari Liu Xiangxuan, Lindong pun segera membalasnya. Hartamu memang sangat kuat, namun benda ini sebenarnya sudah mendarat di tanganku. Lindong mengatakan hal ini sambil menunjukkan inti petir yang telah dia pegang. Setelah Lindong mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba saja kekuatan pelahap telah muncul dari dalam telapak tangannya. Dan detik berikutnya,
Inti petir yang berkilauan dengan kekuatan petir tidak terbatas di dalamnya telah benar-benar diserap oleh Lindong dan mengalir ke dalam tubuhnya. Pada saat Lindong menyerap inti petir itu, semua rambut yang ada di tubuhnya tiba-tiba saja berdiri, tidak terkecuali rambut ketek. Dan pada saat ini Lindong benar-benar tidak peduli tentang keberadaan Liu Xiangxuan. Karena dengan kekuatan dari batu simbol yang melahap, maka Lindong akan benar-benar bisa menyerap semua kekuatan petir yang tidak terbatas di dalam inti petir itu. Jika seorang individu biasa, maka untuk bisa menyerap inti petir, mereka harus mencari tempat yang aman dan menyerapnya secara perlahan. Namun karena Lindong adalah pemilik dari batu simbol yang melahap, Lindong tidak perlu melalui masalah seperti itu. Memanfaatkan kekuatan pelap dari batu simbol melahap akan bisa dengan cepat mengubah semua energi yang ada di dalam inti petir menjadi sesuatu yang langsung bisa dikonsumsi oleh tubuh Lindong. Saat kekuatan petir yang tidak terbatas memasuki tubuhnya, Lindong pun mendengar suara seperti retakan dan samar-samar. Pada saat ini Lindong bisa melihat bahwa tulang, otot, serta daging di tubuhnya sebenarnya telah mengembang. Dan hal itu membuat Lindong merasa cukup gembira, karena pada akhirnya kekuatan dari inti petir ini memperkuat seluruh bagian dalam dari tubuh Lindong. Tidak lama kemudian Lindong juga bisa merasakan bahwa kekuatan besar inti petir pada saat ini telah mengalir menuju dahinya. Sementara di dahi Lindong sendiri ada mata iblis yang sunyi yang telah dia dapatkan dari aula sunyi di dalam sekte Do. Dan selama ini Lindong sudah jarang menggunakan mata iblis yang sunyi karena peningkatan kekuatan di dalam tubuhnya. Dan secara bertahap mata iblis yang sunyi sebenarnya telah dilupakan. Namun pada saat ini, setelah mata iblis yang sunyi mendapatkan kiriman kekuatan inti petir, sekali lagi hal itu mulai muncul di dahi dari Lindong, namun dengan mata yang masih tertutup. Dan Lindong pada saat ini bisa merasakan sebuah energi korosi dari kekuatan inti petir yang benar-benar murni. Sepertinya hal itu akan membuat mata iblis kesunyian mengalami transformasi yang cukup aneh. Beberapa saat setelah mendapatkan kekuatan dari inti petir, mata iblis itu masih belum bisa terbuka. Karena dari kelihatannya, untuk bisa mengupgrade mata iblis kesunyian membutuhkan kekuatan inti petir yang banyak. Menyadari situasi seperti ini, Lindong hanya bisa menarik nafasnya dengan cukup sedih. Di sisi lain, Liu Xiangxuan yang melihat Lindong benar-benar menyerap inti petir di depannya, dia pun sedikit terkejut lalu mengatakan, "Saudara Lindong, kamu benar-benar menyerap inti petir." Karena dari awal Liu Xiangxuan memang sudah berencana untuk melihat Lindong yang benar-benar sembrono menyerap inti petir. Namun pada akhirnya Liu Xiangxuan tidak pernah bisa menyangka bahwa Lindong akan bisa menyerap seluruh kekuatan dari inti petir itu hanya dalam hitungan menit. Mendapat perkataan seperti itu dari Liu Xiangxuan, Lindong hanya bisa tertawa dengan nada suara yang cukup mengejek. Lalu dia mengatakan, "Haha, sepertinya aku adalah orang yang ditakdirkan untuk harta ini." Mendapatkan jawaban dari Lindong, jejak kemarahan segera melintas di mata cantik dari Liu Xiangxuan. Namun dengan cepat, dia mampu menstabilkan emosinya kembali. Setelah itu, Liu Xiangxuan berkata dengan nada acuh tidak acuh, "Sepertinya saudara Lindong memang cukup hebat untuk bisa menyerap inti petir dengan kecepatan yang cukup mencengangkan." Lindong pun tidak menjawab perkataan dari Liu Xiangxuan. Dia pada saat ini hanya membalikkan tubuhnya dan melambaikan tangan pada Mulingsan, memberikan isyarat mengajaknya pergi dari tempat ini. Baru beberapa langkah Lindong dan juga Mulingsan akan pergi dari tempat ini, tiba-tiba saja sebuah riak terbentuk dari permukaan danau, dan hal itu segera berubah menjadi pusaran air. Detik berikutnya, inti petir yang lainnya pun muncul, dan hal itu membuat Lindong serta Liu Xiangxuan cukup terkejut. Lindong pun segera mengurungkan niatnya untuk pergi dari tempat ini, dan tatapan matanya berubah menjadi sangat panas ketika melihat pada kemunculan inti petir yang lainnya. Hal itu membuat Lindong berkata dalam hati, sepertinya harta karun yang asli ada di bawah danau ini.
Pada saat pusaran air terbentuk di danau petir, bola cahaya perak secara perlahan naik dari dalamnya. Dalam sekejap saja membuat tatapan mata dari Lindong dan juga Liu Xiangxuan menjadi cukup linglung. Di belakang Liu Xiangxuan, para ahli dari aula langit misterius, mereka juga terlihat cukup terkejut, lalu berteriak. Sebenarnya itu adalah inti petir yang lainnya. Jelas mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa akan muncul inti petir yang lain dari dalam danau petir ini. Setelah dalam keadaan lilin untuk beberapa saat, tatapan mata para ahli yang berada di belakang Liu Xiangxuan kali ini memelototi Lindong dan juga Mulingsan. Mereka berpikir, karena Lindong sudah mendapatkan inti petir sebelumnya, maka inti petir yang muncul pada saat ini harus mendarat di tangan aula langit misterius milik mereka. Namun pada saat Lindong dipelototi oleh para ahli dari aula langit misterius, Liu Xiangxuan pada saat ini hanya tersenyum manis ke arah Lindong. Dan dia pun kemudian mengatakan, "Saudara Lindong, sepertinya danau petir ini tidak sederhana sama sekali." Mendengar kata-kata dari Liu Xiangxuan, Lindong pun bisa memberikan kesimpulan bahwa gadis cantik itu benar-benar cerdas dan bisa menebak apa yang ada di bawah danau ini. Mata cantik dari Liu Xiangxuan terus menatap pada danau petir yang tidak berujung dan cukup luas ini. Di dalam hati Liu Xiangxuan sendiri memiliki sebuah kepercayaan bahwa ada rahasia besar tersembunyi di bawah danau petir ini. Lindong yang mendapatkan perkataan seperti itu dari Liu Xiangxuan hanya bisa tersenyum, kemudian dia mengatakan, "Sepertinya kita cukup beruntung." Dan Liu Xiangxuan pun kini berkata pada Lindong, "Kamu sebelumnya sudah mendapatkan inti petir. Dan kali ini, inti petir yang muncul seharusnya telah menjadi milikku." Setelah mengatakan hal ini, Liu Xiangxuan melambaikan tangannya dan kekuatan hisab juga telah dikeluarkan. Pada akhirnya, hal itu menarik inti petir ke tangan Liu Xiangxuan. Melihat adegan ini, Lindong hanya terdiam dan dia tidak ingin memprovokasi Liu Xiangxuan dari aula langit misterius. Karena pada saat ini, Lindong sebenarnya lebih tertarik untuk mencari tahu apa yang benar-benar ada di bawah danau petir, sehingga bisa menyebabkan inti petir yang lain muncul ke permukaan dari danau. Sementara Liu Xiangxuan yang sudah mendapatkan inti petir itu, dia pun tersenyum manis ke arah Lindong. Namun saat Liu Xiangxuan akan mengatakan sesuatu, tiba-tiba saja alisnya kini telah terangkat. Dia pun segera melihat ke arah langit, karena pada saat ini sudah banyak orang datang ke tempat ini. Dan sebuah tawa terdengar tidak jauh dari kelompok yang datang dan melayang di atas danau petir. "Haha, Xiangxuan, kau cukup beruntung karena benar-benar bisa mendapatkan inti petir setelah baru saja tiba di tempat ini." Orang yang berkata itu tidak lain adalah Pang Hao dari Gerbang 9 Tenang. Beberapa saat kemudian, para ahli yang lainnya juga datang ke tempat ini. Setelah kemunculan dari kelompok Pang Hao, baru saja mereka tiba. Hal itu membuat Lindong tanpa sadar mengerutkan keningnya. Dan sebuah ketidakberdayaan pada saat ini telah memenuhi hati Lindong. Karena sejatinya danau petir ini benar-benar menonjol. Dan hal itu membuat para ahli yang tidak terhitung jumlahnya akan berbondong-bondong ke tempat ini. Para ahli yang baru saja tiba, tatapan mata mereka dipenuhi dengan keserakahan ketika melihat inti petir yang ada di tangan Liu Xiangxuan. Namun terlepas dari seberapa besar serakah di dalam hati mereka, tidak ada satupun dari para ahli ini yang berani mengambil tindakan pada Liu Xiangxuan. Karena mereka tahu bahwa ada ahli yang cukup kuat dari aula langit misterius berdiri di belakang gadis cantik itu. Sambil mengangkat alisnya, Liu Xiangxuan melihat pada Pang Hao. Dan detik berikutnya, tatapan mata dari gadis cantik itu melihat pada Lindong. Yang pada saat ini, Lindong masih terdiam di tempatnya. Karena Lindong tidak berbicara apapun, maka Liu Xiangxuan juga memilih untuk diam. Dan Liu Xiangxuan pun menyadari bahwa sepertinya Lindong tidak ingin menyebutkan kejadian aneh yang telah terjadi dari danau petir ini. Untuk beberapa saat, Lindong dan juga Liu Xiangxuan sendiri sama-sama terdiam dan membuat tempat ini menjadi cukup hening. Namun detik berikutnya, sebuah pusaran kembali terbentuk di permukaan dari danau. Melihat pemandangan ini, mereka pun hanya bisa mendesak karena sepertinya danau ini memang benar-benar berniat untuk menimbulkan kekacauan dari banyaknya ahli yang ada di tempat ini.
Dan benar saja, para ahli yang telah datang ke tempat ini menjadi melongo ketika mereka melihat sebuah pemandangan aneh dari pusaran air yang terbentuk di atas danau. Tidak lama kemudian, sebuah bola cahaya berwarna perak segera dilemparkan dari dalamnya. Banyak para ahli kemudian berkata, sebenarnya itu adalah inti petir yang lainnya. Detik berikutnya, para ahli itu pun mengeluarkan energi yuan yang tidak terbatas dari dalam tubuh mereka. Dan dalam sekejap, mereka bergegas untuk memperebutkan inti petir itu. Di dalam perebutan inti petir kali ini, lusinan sosok telah bertabrakan satu sama lain. Dan pada akhirnya, pertempuran pun tidak bisa dihindari. Dalam sekejap saja, tempat ini menjadi berbau darah. Pertarungan antara para ahli ini cukup menyedihkan, karena tidak sedikit orang yang memuntahkan darah dari dalam mulut mereka. Sementara banyak para ahli yang juga memiliki ekspresi wajah sangat pucat, karena mereka benar-benar kalah di dalam persaingan kali ini. Namun Lindong masih tetap terdiam melihat banyaknya para ahli yang memperebutkan inti petir yang baru saja muncul dari danau. Hanya dalam waktu 10 menit, pada akhirnya inti petir itu didapatkan oleh seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna. Namun saat ini, orang itu berlumuran darah setelah meraih inti petir. Sebelum pada akhirnya, ahli ini pun tertawa terbahak-bahak ke langit, merasa dirinya sudah memenangkan persaingan demi mendapatkan inti petir. Pada saat ahli ini tertawa terbahak-bahak ke arah langit, tiba-tiba saja danau petir di bawahnya kembali mengeluarkan 2 pusaran air. Dan detik berikutnya, 2 inti petir telah dilemparkan dari dalamnya. Secara spontan, ahli ini pun langsung terdiam. Tatapan matanya menjadi sangat tercengang ketika melihat kemunculan 2 inti petir. Di dalam hati, ahli ini pun kemudian mengatakan, kenapa ada inti petir lain yang muncul di tempat ini? Hal itu benar-benar jarang terlihat. Dan inti petir ini benar-benar seperti kubis yang muncul satu persatu. Kemunculan dari 2 inti petir itu membuat kegemparan di sekitar danau petir. Semua orang mengamati pemandangan yang cukup aneh di depan mata mereka ini. Untuk sesaat, mereka tidak benar-benar mengambil inisiatif untuk memperebutkan 2 inti petir. Jelas mereka pada saat ini sebenarnya bingung tentang apa yang telah terjadi. Di sisi lain, tatapan mata Pang Hao terlihat berbinar ketika mengamati pemandangan yang ada di depannya. Setelah itu, Pang Hao melihat pada Lindong dan juga Liu Xiangxuan. Dan Pang Hao pun kini mengatakan, haha, sepertinya ada rahasia besar di dalam danau ini. Mendengar kata-kata dari Pang Hao, Lindong hanya bisa menghembuskan nafasnya. Dan dia pun pada saat ini menoleh pada Liu Xiangxuan. Di saat yang bersamaan, sebenarnya gadis cantik itu juga menoleh pada Lindong. Karena pada akhirnya, rahasia dari danau ini telah diketahui oleh Pang Hao dan banyaknya para ahli yang ada di tempat ini. Tidak lama kemudian Lindong melihat pada Mu Lingsan, dan dia pun kali ini mengatakan, Lingsan, ayo cepat kita pergi. Setelah mengatakan hal ini, Lindong mengeluarkan cahaya hijau yang langsung menyelimuti tubuhnya, dan dia bergegas masuk ke dalam danau petir. Hal itu segera diikuti oleh Mu Lingsan. Di saat yang sama, Liu Xiangxuan juga mengeluarkan cahaya putih dari dalam tubuhnya, dan pada saat ini, dia pun juga masuk ke dalam danau untuk menyusul Lindong. Hal itu segera diikuti oleh para ahli dari Aula Langit Misterius yang tanpa ragu-ragu menceburkan diri mereka ke dalam danau petir ini. Pang Hao yang melihat adegan ini pun hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, haha, menarik sekali. Kita juga harus pergi. Setelah mengatakan hal ini, Pang Hao melambaikan tangannya. Dia pun mengeluarkan energi yuan yang menyelimuti tubuhnya. Dan kemudian Pang Hao bersama dengan orang-orangnya menceburkan diri mereka ke dalam danau petir ini. Karena Pang Hao juga sadar harta karun yang sebenarnya ada di dasar danau petir. Para ahli yang ada di tempat ini, mereka juga telah mendapatkan kembali akal sehatnya. Sebelum pada akhirnya niat yang benar-benar serakah telah muncul di dalam hati mereka. Dan tanpa ragu-ragu, para ahli yang ada di tempat ini juga langsung menerobos masuk ke dalam danau petir.
Danau petir ini yang awalnya damai telah berubah menjadi cukup ricuh dalam sekejap. Sehubungan dengan situasi saat ini, Lindong terlalu malas untuk berurusan dengan orang lain. Karena rahasia dari danau petir telah terungkap, satu-satunya yang akan dilakukan Lindong adalah menjadi orang pertama untuk bisa melihat rahasia apa yang berada di dasar danau petir. Dan Lindong harus bisa mendapatkannya secepat mungkin. Pada saat ini, Lindong dan juga Mulingsan yang telah berada di dalam danau petir meningkatkan kecepatan mereka untuk menuju ke dasar danau. Pada akhirnya, Lindong saat ini benar-benar bisa melihat benda misterius yang berasal dari dasar danau itu. Dan benda ini mampu menghasilkan inti petir yang tidak ada habisnya. Sinar cahaya petir yang tidak terhitung jumlahnya benar-benar bersinar di dalam danau petir ini, dan hal itu memancarkan fluktuasi energi yang benar-benar mengamuk. Sementara cahaya hijau pada saat ini menyelimuti tubuh Lindong, karena Lindong tidak ingin bertindak sembrono. Karena di tempat ini, jika seseorang terlalu ceroboh, kemungkinan tubuh mereka akan berubah menjadi abu oleh cairan petir di tempat ini. Dan Lindong bagaimanapun juga harus waspada. Sementara Mulingsan pada saat ini telah mengikuti di belakang Lindong. Dan lebih jauh lagi, sekelompok besar ahli juga telah memasuki danau petir. Jelas sekarang semua orang sadar bahwa sebenarnya di dalam danau ini menyembunyikan rahasia besar. Dalam sesekali, Lindong melirik ke arah belakang, dan dia ketika melihat banyaknya para ahli yang telah menceburkan diri ke dalam danau petir, membuat Lindong mengerutkan dahinya. Dia pun tanpa daya telah menggeleng-gelengkan kepalanya. Karena situasinya telah berkembang menjadi seperti ini, Lindong tidak bisa melakukan pencegahan apapun. Dan apa yang akan mereka dapat dari dalam danau petir, semua tergantung pada kekuatan sendiri. Lindong beserta dengan Mulingsan pada saat ini telah berenang menuju kedalaman dari danau petir. Dia pun baru menyadari bahwa danau petir ini di dalamnya benar-benar luas. Dan lebih jauh lagi, dasar danau petir terlihat cukup aneh, karena pada saat ini ada banyak tebing yang tidak terhitung jumlahnya yang dilihat oleh Lindong. Tatapan mata dari Lindong terus melihat ke tempat ini dengan cukup fokus, dan hal ini berlangsung untuk waktu yang cukup lama. Sebelum pada akhirnya Lindong pun terkejut ketika melihat pemandangan yang ada di depan sana. Karena sebuah fluktuasi energi yang benar-benar besar pada saat ini telah dipancarkan dari tempat itu. Yang sebenarnya pemandangan yang ada jauh di depan Lindong adalah sebuah pusaran perak yang berputar-putar dengan cukup cepat. Dan di tengah pusaran itu sendiri ada gumpalan cahaya petir yang pada saat ini telah perlahan melayang. Di dalam gumpalan cahaya itu sebenarnya adalah inti petir yang lain. Ketika melihat hal ini, tubuh dari Lindong dan juga Mulingsan melesat dengan cepat ke depan. Namun tiba-tiba saja sebuah keheranan muncul di raut wajah dari Lindong ketika dia melihat ke arah bawah, yang saat ini ada jurang tebing petir yang sangat besar dengan lubang tanpa dasar. Dan hal itu seolah-olah terhubung ke dasar dari bumi. Kedua sisi tebing ini berisi banyak gua batu yang tidak terhitung jumlahnya. Dan di tempat itu ada sebuah refleksi dari cairan petir. Lindong mampu samar-samar melihat bahwa tampaknya ada beberapa sosok yang telah duduk di dalamnya. Namun pada saat ini tidak ada energi kehidupan apapun dari sosok-sosok ini. Hal itu membuat tatapan mata Lindong menjadi menajam, dan dia kemudian berkata dalam hati, dari kelihatannya seharusnya yang menjadi asal dari kemunculan inti petir yang tidak berakhir adalah mayat-mayat ini. Secara perlahan pada saat ini Lindong mendekati tebing petir yang ada di bawahnya, dan dia benar-benar mengambang di depan goa batu. Dalam jarak dekat ini, Lindong benar-benar bisa memastikan memang ada sosok-sosok mayat yang telah duduk di dalam goa batu. Namun pada saat ini, sosok mayat itu telah berubah seperti kerangka, dan banyak energi petir
telah merasuki tubuh mereka. Lindong pun pada saat ini bisa merasakan kekuatan petir yang sangat murni ditekan secara ekstrim di dalam tubuh mereka. Dan sebenarnya mayat-mayat yang berada di tempat ini sudah berlangsung selama ribuan tahun. Hal itu membuat setiap inci dari tubuh mayat dipenuhi dengan kekuatan petir. Lindong pun menatap tajam pada mayat-mayat petir, sebelum pada akhirnya tatapan mata Lindong melihat pada dada dari mayat itu. Dan sebenarnya di dada dari para mayat-mayat ini ada sepotong aura hitam yang samar-samar berputar. Namun aura hitam dan jahat itu sepenuhnya telah disegel dan ditekan dengan kekuatan petir di dalam danau. Itulah alasan mengapa energi hitam itu tidak bisa mengendalikan tubuh-tubuh dari para mayat yang ada di tempat ini. Dan Lindong kemudian berkata dengan lirih, orang-orang ini, mereka telah sengaja memilih duduk di dalam danau petir dan mengandalkan kekuatan petir yang ada di tempat ini untuk menekan energi Yimo yang telah menyerang tubuh mereka. Semata-mata hal itu untuk mencegah diri mereka berubah menjadi mayat pembunuh yang tidak memiliki pikiran. Setelah bergumam seperti itu, tatapan mata Lindong terlihat cukup berbinar dan dia bisa dengan cepat memahami situasi yang ada di tempat ini. Pada saat berikutnya, tatapan mata dari Lindong dipenuhi dengan perasaan yang cukup rumit. Dia merasa bahwa para ahli yang telah mati di tempat ini, yang telah berubah menjadi mayat, mereka memang layak dihormati karena mereka tidak ingin berubah menjadi monster. Setelah diserang dengan energi Yimo, mereka rela duduk di dasar danau dan mengubah tubuh mereka menjadi mayat petir. Tidak lama kemudian suara ledakan pun terdengar. Lindong segera mengalihkan perhatiannya dan dia pada saat ini melihat ada satu mayat telah meledak. Dari ledakan itu sendiri kemudian memancarkan cahaya petir yang benar-benar terang. Dan detik berikutnya cahaya petir itu telah berubah menjadi gumpalan petir yang mulai melayang naik. Dan sebenarnya di dalam gumpalan itu adalah inti petir. Lindong yang melihat pemandangan ini hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Pada akhirnya dia mengerti kenapa ada banyak inti petir yang bermunculan dari dasar danau. Tidak heran, sebenarnya inti petir itu terbentuk oleh kekuatan petir yang telah meresap dan bergabung dengan para mayat yang ada di tempat ini selama ribuan tahun. Ketika inti petir itu muncul, energi Yimo di dalam tubuh mayat yang telah hancur benar-benar telah terhalau oleh kekuatan petir yang sangat mengerikan. Lindong pun kemudian bergumam, pada akhirnya mereka telah menyelesaikan keinginan terakhir sebelum mereka benar-benar mati. Dan tiba-tiba saja dari arah belakang Lindong kali ini terdengar suara. Jadi seperti ini cara inti petir itu muncul. Lindong segera menengok ke arah belakang. Dia pun melihat bahwa di belakangnya pada saat ini sudah ada Liu Xiangxuan, Pang Hao, serta banyaknya para ahli yang telah memasuki tempat ini. Jelas ledakan mayat sebelumnya juga dilihat oleh banyaknya ahli yang telah masuk ke dalam danau. Dan tiba-tiba saja para ahli itu pun mengatakan, hahaha, sebenarnya di tempat ini ada banyak mayat perak. Jika mereka semua berubah menjadi inti petir, hal itu akan sangat menakutkan. Benar, kita sebenarnya telah menemukan harta karun. Dan siapa yang bisa menyangka bahwa inti petir yang sangat langka di dunia akan benar-benar muncul dalam jumlah yang sangat banyak di tempat ini. Jika kita bisa mendapatkan inti petir ini, maka perjalanan kita tidak akan sia-sia. Para ahli yang mengatakan hal ini, sebuah keserakahan telah muncul dalam tatapan mata mereka. Dan hal itu benar-benar tidak bisa disembunyikan. Detik berikutnya, banyak para ahli yang tidak bisa menahan godaan ini, kemudian mereka melesat dengan cepat menuju mayat-mayat petir yang ada di gua batu di dalam tebing tempat ini. Tidak lama kemudian, beberapa mayat yang lain pun meledak dan inti petir segera muncul dari sana. Begitu inti petir ini keluar, beberapa ahli akan langsung melakukan perebutan. Pada akhirnya,
tebing petir di tempat ini berubah menjadi sangat kacau. Lindong pun ketika melihat pemandangan ini hanya bisa mengernyitkan dahinya. Dia pun segera melirik pada Mu Lingsan, kemudian mengatakan, "Lingsan, kita juga harus bergerak." Dan kemudian mengambil beberapa inti petir, karena hal ini sebenarnya juga cukup bermanfaat untuk kultivasimu. Tubuh dari Mu Lingsan merupakan anggota dari klan iblis laut, dan dia memiliki tubuh fisik yang benar-benar kejam. Jika Mu Lingsan bisa mendapatkan inti petir dari tempat ini, kemungkinan hal itu akan membuat tubuhnya menjadi sangat tirani. Dan selanjutnya, Lindong juga masih membutuhkan inti petir karena dia penasaran seberapa kuat mata iblis kesunyian di dahinya ketika di-upgrade menggunakan inti petir di tempat ini. Mu Lingsan yang mendengar ucapan dari Lindong, dia pun segera menganggukkan kepalanya, dan mereka berdua pada saat ini benar-benar melesat untuk melakukan perburuan harta karun inti petir di tempat ini. Setelah pergerakan dari Lindong dan juga Mu Lingsan, Pang Hao, Liu Xiangxuan, dan juga kelompok besar mereka pada saat ini juga tidak bisa menahan diri, dan mereka juga langsung bergerak untuk memperebutkan inti petir yang telah muncul di dalam danau petir ini. Hanya dalam waktu 10 menit, pertempuran berdarah benar-benar terjadi di dalam danau. Beberapa orang telah tewas dan darah segar kini telah keluar dari dalam tubuh mereka, menyebabkan tebing petir ini menjadi berbau darah. Namun pada saat semua orang sibuk memperebutkan inti petir, tidak ada satupun dari mereka yang menyadari kemunculan fenomena aneh dari tempat ini. Seolah-olah hal itu telah dirangsang oleh aroma darah. Sebuah gumpalan energi berwarna hitam kini telah bangkit dari beberapa mayat perak yang terlihat cukup kokoh di dalam gua batu. Dan hal ini lebih tepatnya di bagian terdalam dari tebing petir. Di tempat itu sendiri ada sebuah goa yang benar-benar luas, dan pada saat ini sosok perak setinggi beberapa meter telah duduk di tempat itu. Sementara aura iblis hitam pada saat ini telah secara perlahan naik ke tubuhnya. Dalam sekejap saja, tatapan mata dari mayat perak yang menyeramkan ini, yang tadinya tertutup rapat, tiba-tiba saja terbuka. Tubuhnya mulai bergetar, dan hal itu lebih mirip dengan iblis jahat yang akan segera bangkit. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kebangkitan mayat perak raksasa ini akan membahayakan kelompok dari Lindong, Liu Xiangxuan, Pang Hao, dan juga yang lainnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.